Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam segala situasi dan kondisi pembelajaran kalian. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi umat manusia. Untuk itu, silakan simak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus membahas berbagai macam konsep yang berkaitan dengan materi ini. Konsep yang akan kita bahas pertama adalah konsep globalisasi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi sendiri dapat dimaknai sebagai tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia lainnya, sehingga tidak ada lagi batas yang jelas dari suatu negara. Nah, bisa kita pahami bahwa globalisasi ini bisa kita lihat dari adanya informasi-informasi. Ketika ada sebuah informasi yang mungkin terjadi di Garut, dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini, informasi dari Garut ini bisa tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Mungkin bisa terdengar sampai negara luar. Nah, kenapa bisa terjadi globalisasi ini? Globalisasi ini berarti dibilang katanya adalah pudarnya batas negara. Ketika dibilang pudarnya batas negara, ini disebabkan karena dua. Yang pertama adalah bantuan dari teknologi informasi dan komunikasi, yang tadi saya bilang, dengan adanya bantuan media sosial atau internet, segala sesuatu informasi yang ada di suatu tempat dapat tersebar ke tempat lainnya. Selain menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi juga bisa terjadi karena adanya perkembangan teknologi transportasi. Jadi seseorang bisa melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan transportasi. Bisa menggunakan transportasi darat, udara, bahkan transportasi laut. Itu yang dimaksud dengan globalisasi. Kalau ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri, atau khususnya teknologi, dapat dimaknai sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dari pengertian ini bisa kita maknai bahwa teknologi yang ada di era globalisasi ini merupakan sarana-sarana untuk mempermudah kehidupan manusia. Tidak ada teknologi yang mempersulit kehidupan manusia. Semua teknologi yang ada di dunia ini di era globalisasi ini untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, dari dua konsep tersebut, yaitu konsep ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi, bisa kita pahami bahwa iptek dan globalisasi ini saling berhubungan. Bisa kita lihat bahwa terjadinya globalisasi dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor pendorong. Salah satunya adalah karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut disebabkan karena dengan majunya bidang pengetahuan dan teknologi, masyarakat mampu melakukan pencarian informasi maupun berkomunikasi dengan cepat dan mudah tanpa adanya batasan geografi. Jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan teman-teman kita yang ada di luar Garut, di luar Indonesia, kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk berkomunikasi. Nah, jadi perkembangan iptek pada era globalisasi ini ditandai dengan adanya revolusi teknologi. Nah, revolusi teknologi ini merupakan perubahan sosial secara drastis dalam struktur-struktur penting yang terjadi secara relatif cepat sebagai akibat dari penemuan teknologi baru. Jadi adanya perubahan sosial di masyarakat karena adanya teknologi. Itu yang disebut dengan revolusi teknologi. Loh Pak, kenapa bisa terjadi revolusi teknologi? Jadi revolusi teknologi anak-anak disebabkan oleh berbagai macam hal. Yang pertama adalah sistem pertanian di Mesopotamia. Dari sistem pertanian di Mesopotamia ini nanti muncullah adanya sistem irigasi. Dengan adanya sistem pertanian di Mesopotamia ini menandai akhir dari zaman manusia berburu dan meramut. Sudah maju teknologinya, ada teknologi irigasi. Dengan ada sistem pertanian di Mesopotamia ini juga nanti peradaban Mesopotamia menghasilkan roda yang menjadi cikal bakal transportasi ke depannya. Yang kedua,
Sebabnya adalah karena adanya mesin cetak Gutenberg dan di zaman Renaissance. Jadi mesin cetak ini terjadi pada zaman reformasi gereja. Nah, mesin cetak ini pada zaman reformasi gereja digunakan untuk sebagai sarana menyebarkan paham-paham yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan karena memang sesuai dengan zaman Renaissance, zaman yang berubah, tidak ingin didominasi oleh gereja. Nah, karena mesin ini cetak ini juga nanti menjadi sarana untuk menyebarkan luas mengenai pemikiran-pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, nanti akhirnya dari mesin cetak ini muncullah berbagai macam pikiran-pikiran yang akhirnya nanti menghasilkan teknologi. Selanjutnya adalah karena adanya abad eksplorasi. Dari zaman Renaissance itu kan nanti ditemukan berbagai macam penemuan-penemuan. Salah satunya nanti ada penemuannya Kopernikus yang menyatakan bahwa teori bumi itu bulat. Nanti akhirnya terjadilah abad eksplorasi. Memang selain untuk mencari sumber daya, juga ingin membuktikan apakah benar bumi itu bulat. Dari abad eksplorasi ini akhirnya nanti masyarakat manusia pun akhirnya juga sudah tidak tinggal di suatu tempat lagi, bisa berpindah kemana mana karena transportasi. Memang lebih lebih jauh lagi, bahkan abad eksplorasi ini sudah pernah terjadi ketika di zaman abad awal-awal abad Masehi, ketika hubungan kontak dagang India dan Cina yang awalnya memang lebih maju. Dan yang terakhir, kenapa terjadinya revolusi teknologi adalah adanya revolusi industri di Inggris pada abad 18 Masehi. Dan revolusi industri ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap. Dengan adanya penemuan mesin uap, nanti tenaga manusia jadi teralihkan dengan menggunakan tenaga mesin. Dari revolusi industri ini nanti akhirnya memunculkan transportasi-transportasi yang lebih baik dari transportasi yang tenaga manusia menjadi tenaga mesin hingga nanti terus berkembang sampai yang lebih modern hingga saat ini. Nah, yang akan kita bahas pada video ini, kita akan hanya membahas mengenai bagaimana perkembangan iptek khususnya dalam bidang teknologi informasi atau komunikasi yang kita sama-sama kenal sebagai TIK. Nah, jadi perkembangan TIK ini terjadi karena adanya keberadaan komputer dan internet yang menjadikan hidup manusia itu menjadi praktis dan mudah. Nah, komputer dan internet ini dalam bidang TIK mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia. Sejak dulu cara manusia menyampaikan informasi itu terus berkembang. Perkembangan ini tidak terlepas dari penemuan berbagai macam teknologi. Perkembangan teknologi juga menyebabkan komunikasi semakin mudah dilakukan, ditandai dengan penemuan berbagai macam alat komunikasi. Apa saja sih alat-alat komunikasi yang ada hingga pada saat ini? Alat komunikasi yang pertama adalah internet. Jadi internet ini merupakan berawal dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang membuat yang namanya ARPANET pada tahun 1969. Nah, ARPANET ini tujuan awalnya itu adalah untuk kepentingan militer. ARPANET baru dikenalkan secara umum pada tahun 1972. Nanti berkembang terus hingga tahun 1981 hanya ada 213 komputer yang bergabung dalam ARPANET. Pada 1983, ARPANET menukar protokolnya menjadi WWW atau World Wide Web yang merupakan cikal bakal situs internet yang diciptakan oleh Tim Berners-Lee tahun 1991. Selain internet, ada juga mengenai komputer. Nah, komputer ini ada karena memang berawal dari mesin hitung dulu, mesin hitung mekanik dulu yang dikembangkan oleh Charles Babbage pada 1882 dan pada 1883 dikembangkan oleh Difference Engine menjadi Analytical Engine. Nah, pada 1937, Howard Aiken merancang komputer yang mampu melakukan operasi aritmatika dan logika secara otomatis. Pada Perang Dunia II, komputer digunakan sebagai alat pendesain pesawat terbang Jerman dan alat pemecah kode sekutu. Di tahun 1944, Howard Aiken dan IBM Amerika memproduksi komputer sebesar meja tanpa layar monitor. Dulu memang komputer ini ukurannya besar sekali, tapi karena perkembangan teknologi, perkembangan zaman, akhirnya komputer dari perangkat-perangkat kerasnya nanti akhirnya menjadi mengecil-mengecil hingga nanti komputernya menjadi bisa kecil sesuai dengan senyamannya ukuran manusia. Selanjutnya,
adalah mesin fax. Jadi mesin fax ini ditemukan oleh Alexander Bain pada tahun 1843. Pada tahun 1902, Arthur Cohn menyempurnakan mesin fax ini dengan mengirim foto dari satu mesin fax ke mesin lainnya melalui jaringan telepon. Nah, dasar mesin fax ini baru dibuat oleh Edward Belin yang berhasil diciptakan Belenograph, sebuah perusahaan teknologi pada tahun 1925. Tahun 1980, mesin fax ini telah dimodifikasi menjadi cukup kecil yang menggunakan pekerjaan kantor semakin efisien. Selain mesin fax, ada juga ponsel atau kita kenal dengan handphone. Nah, jadi HP ini di awal dibuatnya itu baru tahun 1940-an di laboratorium telepon Bell atau Bell Labs pada 3 April 1973. Nah, handphone yang seperti kita kenal sekarang ini pertama kali diperkenalkan oleh publik oleh Martin Cooper. Nah, jenis handphone pada masa itu masih analog dan bersifat regional. Ukurannya juga terlalu besar untuk dipegang oleh tangan manusia. Hingga nanti bertransportasi terus dari handphone yang sangat besar dipegang oleh tangan manusia menjadi canggih, mudah dibawa dan digunakan. Selanjutnya adalah mesin radio. Jadi radio ini merupakan sebuah mesin komunikasi yang ditemukan oleh Marconi pada tahun 1895. Nah, radio ini juga selain berkembang di dunia, juga berkembang di Indonesia. Di Indonesia sendiri, radio ini berkembang semenjak kolonial Belanda. Dan radio atau stasiun radio pertama di Indonesia bernama Radio Republik Indonesia yang disingkat dengan RRI. Nah, pada masa Orde Baru, pada masa zamannya Pak Soeharto, RRI ini atau radio ini menjadi media penerangan yang paling efektif dan paling rakyat. Jadi memang nanti segala macam informasi di zaman Orde Baru memang lebih banyak disiarkan di radio. Selain radio ada juga televisi. Nah, televisi sendiri ditemukan oleh Vladimir Kozma Zyorkin, seorang penemu dari Rusia. Nah, televisi sendiri berkembang di Indonesia dengan dimulainya adanya TVRI pada tahun 1962. TVRI ini memang pertama kali muncul di Indonesia sebagai stasiun TV pertama di Indonesia. Yang memang tujuan awalnya adalah untuk meliput acara Asian Games yang dilakukan di Indonesia. Nah, ketika tahun 1962 memang TV di Indonesia itu cuma ada satu, baru di tahun 1987-an ketika nanti Menteri Penerangan Republik Indonesia mengeluarkan suatu aturan baru, akhirnya nanti muncullah televisi-televisi swasta. Nah, televisi swasta ini yang pertama kali muncul adalah RCTI, habis itu nanti SCTV, dan diikuti oleh stasiun televisi swasta lainnya. Selain televisi, ada juga telegraf. Telegraf merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pesan melalui gelombang elektrik. Nah, pengiriman pesan melalui telegraf merupakan menggunakan sandi Morse. Telegraf ini di Indonesia berkembang sangat pesat pada masa kolonial Belanda. Nah, telegraf ini merupakan suatu alat komunikasi yang sangat berperan penting bagi kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena memang pada awal-awal kemerdekaan Indonesia kan pernah dibilang bahwa harus ada penyebaran berita proklamasi. Nah, telegraf ini menjadi salah satu media dalam menyebarkan berita proklamasi ke seluruh penjuru dunia, khususnya ke seluruh penjuru wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah telepon. Nah, telepon ini ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1870. Nah, nanti telepon berkembang ketika John Gooken dan Craig McCaw menjadi dua orang pelopor munculnya telepon tanpa kabel. Nah, telepon ini mulai berkembang di Indonesia pada dekade Orde Baru pada tahun 1980-an. Selanjutnya pada 1990-an, penggunaan telepon seluler berkembang pesat hingga di abad 21 ini. Selanjutnya adalah adanya email. Nah, email sendiri diciptakan oleh Roy Tomlinson pada tahun 1971. Nanti di tahun 1990 muncullah berbagai macam operator penyedia email gratis yang mulai berdiri.
Nah, email terus dikembangkan untuk menunjang kebutuhan komunikasi manusia. Dan yang terakhir, perkembangan TIK dengan adanya media sosial. Nah, media sosial ini yang pasti kalian banyak pergunakan dari Facebook, Twitter, WhatsApp, apalagi ya, dan masih banyak lagi media sosial lainnya. Jadi memang media sosial ini pertama kali berkembang ternyata pada tahun 1970-an. Awal berkembangnya itu media sosial ini hanya berupa sistem papan buletin. Nah, pada tahun 1997 ketika sudah internet sudah muncul, akhirnya muncullah media sosial yang pertama. Contohnya itu ada sixdegree.com dan classmates.com. Hingga saat ini nanti berkembang terus-terusan hingga nanti muncul berbagai macam media sosial yang terkenal di kalangan kita manusia, bahkan di kalangan kalian remaja-remaja seperti Facebook, Twitter, Line, BBM, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi sendiri bagi kehidupan manusia pasti memiliki dampak bagi umat manusia. Dampaknya itu baik dampak yang berperan dampak positif maupun dampak yang negatif. Nah, dampak positif dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, yang pertama adalah satu, meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi memang dampak positif internet itu tadi meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya internet, kita bisa menambah pengetahuan kita dengan berselancar di Google. Dengan tinggal menuliskan kata kuncinya saja, semua jawaban sudah tersedia. Ketika sudah meningkatkan kualitas pendidikan, juga menambah wawasan dan pengetahuan. Khususnya tadi di pandemi COVID-19, ketika kita harus belajar dari rumah. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini sangat berperan penting bagi pembelajaran online. Jadi semuanya serba online dan bisa membantu kita dalam walaupun memang di rumah tapi masih bisa belajar dengan menggunakan internet. Nah, dari teknologi informasi dan komunikasi ini ternyata juga memunculkan profesi atau lapangan pekerjaan baru. Jadi dulu kalau dulu pekerjaan yang itu-itu aja, dengan adanya teknologi informasi komunikasi muncul jenis pekerjaan baru seperti mungkin menjadi seorang konten kreator, menjadi admin media sosial, menjadi apapun yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Di balik dampak positifnya, ternyata teknologi informasi dan komunikasi ini juga punya loh dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah mempengaruhi pola pikir. Karena yang namanya tadi globalisasi, tersebar luasnya ilmu pengetahuan dari penjuru satu ke penjuru dunia. Dengan adanya internet, kita melihat informasi dari penjuru dunia lainnya. Ternyata informasi yang kita dapatkan merupakan informasi yang negatif. Dikhawatirkan dengan adanya informasi yang negatif ini mempengaruhi pola pikir kita sebagai manusia. Jadinya kita malah ikut-ikutan kepada budaya yang tidak baik untuk ditiru. Nah, dampak negatif yang kedua adalah terjadinya kecenderungan anti sosial. Dengan adanya media sosial, kita kan bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan lainnya dengan media sosial. Tapi karena berkomunikasi dengan media sosial, kita nggak bertemu secara tatap muka dong, kita nggak berbicara, kita nggak berkomunikasi secara langsung. Makanya dikhawatirkan dapat memunculkan kecenderungan anti sosial. Artinya ketika kita ketemu sama manusia lain, berkomunikasi secara tatap muka langsung, kita jadi kikuk, kita jadi menghindar, jadi introvert lah ibarat kata. Jadi nggak mau ketemu manusia lagi. Itu mengenai dampak dari teknologi informasi dan komunikasi. Jadi memang banyak sekali perkembangan TIK dari awal sampai dengan akhir. Khususnya teknologi informasi dan komunikasi ini bisa berkembang hingga saat ini dengan adanya dua penemuan yaitu internet dan komputer yang nanti akhirnya memunculkan teknologi-teknologi baru lainnya. Sebagai umat manusia, kita harus bijak dalam melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Kita ambil yang positifnya, yang negatifnya kita buang. Karena itulah prinsip dari globalisasi, mengambil yang positif, yang negatif jangan diikuti. Begitu. Itu saja video pembelajaran kita pada kali ini.
Semoga video pembelajaran pada kali ini dapat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.